Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 120 dengan topik Rasul Paulus si penyesat. Rasul Paulus si penyesat. Ada sebagian orang dari agama tertentu yang mengatakan dan yang berpendapat bahwa Rasul Paulus si penyesat. Jangan dengar. Kita semua tahu bahwa di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 9, Rasul Paulus itu dulu dia bernama Saulus, yang giat menganiaya pengikut Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga. Di tengah jalan yang menuju ke kota Damsyik, Saulus ditangkap, tanda kutip, oleh Tuhan Yesus yang ketika itu sudah berada di sorga secara supranatural dengan sinar dan bersuara dari atas. Silakan baca sendiri di Kisah Para Rasul pasal 9. Kemudian Saulus mengalami proses menjadi alat pilihan Tuhan Yesus yang untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus bersabda dari sorga kepada Ananias, salah satu murid Tuhan yang tinggal di Damsyik, untuk melayani Saulus yang telah menjadi buta saat melihat sinar Tuhan Yesus dari sorga. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan Yesus kepada Ananias, salah seorang murid, pergilah, sebab orang ini, Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, Rasul Paulus adalah alat pilihan Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang ketika itu masih bernama Saulus berada di bumi, dan Tuhan Yesus yang berada di sorga telah memilih langsung Rasul Paulus menjadi alat pilihan untuk memberitakan Injil. Jadi jika demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari agama tertentu sekarang ini menyebut Rasul Paulus penyesat? Tidak mungkin mereka tidak membaca kisah di Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Tidak mungkin. Mereka pasti baca, mereka selidiki. Untuk apa menyelidikinya ini? Logika orang yang sehat tidak bisa menyimpulkan penyebabnya, motivasinya. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang penyesat Injil. Tidak mungkin. Logika orang yang sehat pasti mengatakan bahwa mereka sedang menggunakan strategi memecah belah kekuatan pemberitaan keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus ini, di mana Rasul Paulus diutus sebagai alat pilihan. Ini dipecah. Alat pilihan disuruh berdiri sendiri. Ini penyesat. Dari kitab suci Alkitab di Perjanjian Baru, surat-surat tulisan Rasul Paulus lah yang terbanyak dibandingkan tulisan Rasul yang lain. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana proses keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus. Yaitu apa arti korban Pak Yesus yang tidak berdosa di atas kayu salib, sampai kepada hal ihwal cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Selanjutnya logika yang sehat tentu berpikir, siapakah gerangan? Tanda kutip, orang yang tidak suka melihat umat manusia selamat masuk surga. Siapa itu? Selain daripada si iblis yang adalah pembunuh manusia sejak dari semula. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yohanes 13:20. Aku, Yesus Kristus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang aku utus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sesungguhnya barang siapa menerima Rasul Paulus yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku, yaitu Allah yang Maha Esa. Kesimpulan, barang siapa tidak menerima Rasul Paulus yang kuutus sebagai alat pilihanku, ia tidak menerima aku. Dan barang siapa tidak menerima aku,
ia tidak menerima Dia yang mengutus aku. Ia tidak menerima Allah yang Maha Esa. Barang siapa tidak menerima Allah yang Maha Esa, ia adalah iblis yang selalu menentang Allah. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta keluarganya, disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan tentang bahasan video ini. Jangan komen dari yang lain, dari tempat lain lalu ditempel saja. Jangan. Nanti tidak nyambung ya. Terima kasih. Bagikanlah video ini kepada teman atau keluarga. Tekanlah subscribe. Anda akan selalu dikirim video yang baru di-upload. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja. Atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.